Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A, Rombel 1, pada semester 4 kali ini. Dan di tugas ini merupakan UAS dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Dan langsung saja ke pembahasan soal nomor 1, yaitu bagaimana itu bentuk awal mula kolonialisme dan bagaimana dinamika konflik antara India dan Pakistan. Untuk kolonialisme sendiri itu berasal dari Barat, yang merupakan sebuah fenomena politik ekonomi di masa berbagai negara Eropa yang menjelajahi, menaklukkan, menetap, dan mengeksploitasi wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia, dan tujuannya itu ya untuk menciptakan koloni, penciptaan besar bagi penjajah ya, dan perluasan cara penjajah melampaui batas-batas nasionalnya. Lalu kemudian pada tahun 1500 hingga 1900 Eropa menjajah seluruh Amerika Utara dan Selatan serta Australia, yang sebagian besar itu di daerah Afrika, dan sebagian besar Asia, dengan mengirimkan pemukim untuk mengisi tanah atau dengan mengambil kendali pemerintah. Lalu belahan barat, koloni pertama yang didirikan di belahan barat itu dilakukan oleh Spanyol dan Portugis pada abad 15 hingga ke-16. Lalu Belanda menjajah Indonesia pada abad ke-16. Dan Inggris menjajah Amerika Utara dan India pada abad ke-17 hingga ke-18. Kemudian pemukim Inggris menjajah Australia dan Selandia Baru. Selanjutnya itu kolonialisasi Afrika Baru dimulai dengan sungguh-sungguh pada tahun 1880-an hingga pada tahun 1900. Hampir seluruh benua dikendalikan oleh Eropa. Kemudian baik itu akar permasalahan yang terjadi antara konflik India dan Pakistan dalam persengketaan Kashmir ya, dimulai dari pembagian subkontinen dalam dua wilayah yang masing-masing diduduki oleh kaum Islam dan Hindu, yakni India sebagai tempat bermukimnya kaum Hindu dan Pakistan sebagai tempat kaum Islam. Jadi terdapat perbedaan agama yang menjadi permasalahan dari terpisahnya India dan Pakistan ini. Kemudian wilayah Kashmir sendiri dinilai menjadi wilayah yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana wilayah ini menjadi wilayah yang diperebutkan oleh India dan Pakistan disebabkan oleh Kashmir yang juga mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, memiliki pemimpin Hindu, justru menghasilkan permasalahan baru. Dan oleh karena itu dimulailah konflik yang terjadi di Kashmir tersebut. Untuk dinamikanya sendiri terjadi peperangan yang bergejolak ya antara Kashmir dan India yang berlangsung pada tahun 1947 hingga 1972, yang mana menyebabkan wilayah Kashmir begitu bergejolak, dan usaha delegasi penyelesaian konflik terus-menerus dilakukan oleh pihak ketiga seperti PBB dan organisasi dunia lainnya. Lalu di samping itu selain tindakan penyelesaian konflik juga diupayakan oleh tokoh-tokoh pembesar India maupun Pakistan. Namun upaya tersebut belum menunjukkan meredanya konflik, hingga akibat dari peperangan yang terus-menerus meletus di wilayah Kashmir menyebabkan trauma tersendiri bagi warganya. Kemudian rusaknya bangunan dan kematian ribuan masyarakat akibat perang adalah bukti persengketaan Kashmir merupakan bentuk konflik yang sangat pelik. Baik, nomor 2, soal nomor 2 yaitu
peta pemikiran pembentukan negara Pakistan dan juga peran Muhammad Iqbal dalam pembentukannya. Untuk negara Pakistan yang terjadi ya akibat dari pemisahan antara India dan Inggris pada 14 Agustus 1947. Kemudian ada hal unik antara negara-negara Muslim dalam hal hubungannya dengan Islam. Salah satunya Pakistan ini adalah negara yang satu-satunya negara Muslim yang didirikan atas nama Islam itu sendiri. Dengan demikian, pengalaman politik Pakistan yang secara integral berkaitan dengan perjuangan kaum Muslim India untuk menemukan pemerintahan politik berdaulat yang baru setelah kehilangan kekuasaannya dari Inggris pada awal abad ke-19. Lalu berawal dari gerakan Aligarh dari Sir Syed Ahmad Khan untuk reformasi pendidikan dan intelektual agama serta kegigihannya untuk identitas politik yang terpisah gitu. Identitas politik yang terpisah dan hak-hak kaum Muslim India. Lalu kebangkitan kaum Muslim India beraksi melalui gerakan agama seperti gerakan Mujahidin pimpinan Syed Ahmad Syahid dan gerakan Deoban pimpinan Maulana Mahmud Qasim Nanaufi serta Maulana Mahmud Al-Hasan. Gerakan-gerakan Mujahidin tersebutlah yang membentuk pemisahan yang terjadi dari Pakistan dan India. Kemudian peran daripada Muhammad Iqbal sendiri dalam pembentukan negara Pakistan adalah beliau merupakan seorang pemikir cerdas yang membantu ya dalam hal segi politik dan segi pengetahuannya dalam upaya pemmerdekaan negara Pakistan sebagai negara Islam yang berdiri sendiri dan berdaulat. Kemudian Muhammad Iqbal sendiri menekankan pada masyarakat dan meneguhkan hati masyarakat Pakistan pada masa itu untuk selalu berjuang dan mengorbankan gitu perjuangan tersebut demi tercapainya kedaulatan bagi negara Muslim Pakistan yang ingin dibentuk. Selanjutnya analisis mengenai terbentuknya Bangladesh, yang mana ini merupakan soal nomor 3. Dari analisis ini dapat saya simpulkan ya bahwa negara Bangladesh sebelumnya merupakan bagian daripada daerah kekuasaan negara Pakistan bagian timur. Lalu kemudian Pakistan Timur yang sekarang Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971. Pemisahan ini terjadi dikarenakan kuatnya pengaruh dan perbedaan budaya yang terjadi di Pakistan Timur dan berakhirnya kekuasaan Inggris di Pakistan. Dan puncak konflik itu sendiri adalah perpecahan dan perang yang terjadi di daerah Pakistan Timur atau sekarang Bangladesh ini. Banyak warga terbunuh, jutaan orang mengungsi, menjadi harga mahal yang harus dibayar oleh Bangladesh diakibatkan oleh peperangan yang terjadi ya. Tetapi perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1974 Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Masuk kepada soal nomor 4 yang mana analisis hubungan strategis antara bangsa Asia Selatan dengan Indonesia sendiri. Nah, dari penjelasan dapat saya simpulkan bahwa Indonesia dan negara-negara di Asia Selatan sudah menjalin kerjasama itu sejak sebelum era reformasi hingga saat ini. Kerjasama yang dilakukan cenderung berfokus pada trade dan sektor-sektor budaya mengingat persamaan Indonesia dan negara-negara di Asia Selatan sebagai negara berkembang. Kemudian hubungan negara-negara ini terutama dalam aspek perdagangan ya. Salah satunya selain ditujukan untuk mempererat hubungan diplomatik, juga untuk membatasi ketergantungan Indonesia dan negara-negara Asia Selatan pada Barat. Seperti histori atau sejarah daripada kedua negara ini yang merupakan bekas-bekas daerah jajahan daripada Eropa sendiri ya, Eropa dan bagian Barat. Lalu pendapat selain itu adalah persamaan sebagai negara berkembang. Latar belakang terjalinnya hubungan Indonesia dengan Asia Selatan masih erat kaitannya dengan persamaan budaya, mengingat letak geografis Indonesia dan Asia Selatan yang dapat dikatakan masih berdekatan. Lalu persamaan budaya tersebut masuk ke dalam persamaan agama, misalnya Islam yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia
sama halnya seperti Afghanistan dan Pakistan. Juga Bali dan Kathmandu yang mayoritas beragama Hindu, sehingga sharing informasi mengenai identitas yang juga dapat dijadikan sebagai alat-alat diplomatik antara negara-negara Indonesia dan negara-negara bagian Asia Selatan. Baik, kita lanjut pada soal nomor 5, yang mana berbunyi bagaimana dinamika konflik yang terjadi di wilayah Kashmir dilihat dari aspek sejarahnya sendiri. Nah, dari aspek sejarah, Kashmir merupakan bagian dari tanah leluhur Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama dan salah satu pendiri dari India. Ya, Maharaja Hari Singh dan Jawaharlal Nehru bekerja sama agar Kashmir masuk ke dalam wilayah India. Lalu Jawaharlal Nehru merupakan tokoh yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat India, sehingga masyarakat India berjuang untuk mempertahankan wilayah Kashmir. Dan dari segi masa lampau itu dapat kita pahami dan simpulkan juga bahwasanya ini terkait juga terhadap penghargaannya terhadap apa yang telah dilakukan seorang pendiri India tersebut, sehingga masyarakat India aslinya sendiri ingin mempertahankan daripada negara-negara bagian-bagian dari negaranya, termasuk juga Kashmir itu sendiri. Kemudian dari segi letak yang juga menyebutkan menjuluki tanah Kashmir itu sebagai tanah surga yang memiliki wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya, dengan sungai-sungai besar Indus dan yang mendukung bagi sektor pertanian. Lalu justru negara-negara Kashmir, wilayah bagian Kashmir ini sangat berpengaruh dan berpotensi sebagai tempat-tempat yang baik untuk kegiatan-kegiatan perekonomian tentu. Ini itu saja yang dapat saya jelaskan dari 5 soal yang sudah kita bahas tadi. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.